Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Alhamdulillah, para siswa sekalian, ketemu lagi dengan Abi pada pelajaran bahasa Arab pertemuan ke-11 hari ini, Rabu 6 Oktober 2021. Ayatullah buat talibat qabla an nata'alam darsin al-an hayya nabda bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para siswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar secara mandiri atau dengan penjelasan Abi siang hari ini tentang kaidah atau tata bahasa, yaitu tentang fi'il mabni ma'lum atau al-fi'lul mabni lil ma'lum atau kata kerja aktif dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, kita akan belajar fi'il mabni majhul atau al-fi'lul mabni lil majhul atau kata kerja pasif dalam bahasa Indonesia. Baik, perhatikan contoh yang Abi buat dengan sederhana di minggu lalu juga sudah Abi sampaikan pada kalian. Contoh kata kerja aktif dalam bahasa Indonesia yaitu membaca. Bahasa Arabnya qara'a. Perhatikan harokatnya. Qara'a. Menulis, kataba. Membaca, menulis. Itu adalah kata kerja aktif. Yang kedua adalah kata kerja pasif. Dibaca, bahasa Arabnya adalah quri'a. Perhatikan harokatnya. Quri'a. Ditulis, kutiba. Kutiba. Coba Anda baca sendiri dan rasakan atau bedakan harokatnya. Membaca, qara'a. Kalau dibaca, quri'a. Menulis, kataba. Kalau ditulis, kutiba. Baik. Kemudian kata kerja itu, para siswa sekalian, kalian sudah kenal dalam bahasa Arab, artinya al-fi'lu atau fi'lun. Itu ada dua, yaitu fi'lul madhi dan satunya nanti adalah fi'il mudhari'. Nah, kata kerja itu ada dua macam juga. Kata kerja pada fi'il madhi, juga kata kerja aktif pada fi'il madhi, dan kata kerja pasif pada fi'il madhi. Coba perhatikan polanya. Pola fi'il madhi ketika kita rubah dari aktif menjadi pasif. Contohnya tadi ya, membaca qara'a, menulis kataba. Perhatikan, cara merubah fi'il maklum yang aktif menjadi majhul, pasif, merubah aktif menjadi pasif pada fi'il madhi. Ingat, perubahannya adalah huruf pertama di dhammah. Dari ko menjadi ku. Qara'a menjadi quri'a. Huruf sebelum terakhir di kasrah. Kata qara'a, huruf sebelum terakhir berarti ro. Nah, huruf sebelum terakhir itu diganti harokatnya dengan kasrah. Dari qara'a menjadi quri'a. Dari kataba menjadi kutiba. Rumusnya, para siswa sekalian, kalau kalian ingin merubah fi'il madhi ma'lum aktif menjadi pasif atau majhul dari perubahan harokat saja. Quri'a, kutiba. Ya, perhatikan. Dalam bahasa Arab disebut dengan dhammah awaluhu, ya, wa kasrah qabla akhir. Ya, dhammah awaluhu wa kasrah qabla akhir. Ini berlaku untuk fi'il madhi, ya. Baik. Bagaimana dengan fi'il mudhari'? Kalau fi'il mudhari' yang maklum, kata kerja aktif, membaca itu yaqra'u, ya, membaca atau sedang membaca. Kalau menulis yaktubu. Perhatikan perubahannya. Kalau Anda ingin merubah fi'il mudhari' yang maklum menjadi majhul, ya, yaqra'u, huruf pertama di dhammah. Awalnya ya,
fathah berubah menjadi yu. Ya berubah menjadi yu. Yakra'u menjadi yukra'u. Huruf sebelum terakhir kalau mudhari di fathah. Huruf sebelum terakhir, berarti kalau ini yakra'u, ro, sama ya. Kebetulan ini pas sama-sama ro. Yukra'u. Nah begitu. Yakra'u membaca. Yukra'u dibaca. Yaktubu menulis. Yuktabu ditulis. Nah baik. Baik, penjelasan singkatnya para siswa sekalian, siswa yang hebat pengertiannya. Apa pengertiannya al-fi'lul mabni lil ma'lum? Kata kerja aktif itu apa? Huwa yudkaru ma'ahu fa'iluhu. Kalimat yang menyebutkan fa'ilnya. Fa'ilnya disebutkan secara nyata di kalimat itu. Sehingga sebuah kalimat sempurna itu terdiri dari fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il itu predikat, fa'il itu subjek, maf'ul itu objek. Ya, gitu. Biasanya terdiri dari fi'il itu kata kerja, kalau fa'il itu orang ya pelaku, maf'ul itu objeknya atau keterangan. Baik. Contoh, perhatikan ini. Fi'lul madni lil ma'lum. Contohnya dalam bentuk kalimat fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kataba al-mudarrisu darsa. Ya. Kataba ini fi'il madhi ya, maklum. Al-mudarrisu fa'il pelakunya, subjeknya. Ad-darsa maf'ul bih, objeknya. Guru telah menulis pelajaran. Perhatikan, kataba menulis ya, menulis yaitu aktif atau maklum. Ini maklum semuanya. Kalau mudhari dari kataba menjadi yaktubu mudarisu darsa. Yaktubu adalah fi'il atau kata kerja, mudarisu adalah pelaku atau subjek, ad-darsa adalah objek. Begitu. Guru sedang menulis pelajaran. Kalau madhi kita artikan telah, kalau mudhari kita artikan sedang. Nah, seperti itu. Ini maklum. Jadi sebenarnya adalah jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Ya, kalau didahului dengan kata ba berarti ini jumlah ismiyah. Baik, kita lanjut. Paham ya para siswa sekalian ya. Baik. Baik, untuk referensi Abi minta kalian searching materi fi'il mabni, fi'il majhul di Google, di YouTube. Itu banyak sekali. Silakan Anda Google di sana. Lalu apa kata kerja pasif atau al-fi'lul mabni lil majhul? Huwa ma yuhdafu fa'iluhu wa hala maf'ul bihi makanahu wasumiyya naibul fa'il. Ya. Fi'il majhul adalah kalimat yang dibuang fa'ilnya. Fa'ilnya tidak kelihatan. Dan maf'ul bih atau objek tadi itu menempati posisi fa'il. Jadi objek yang menempati posisi fa'il dalam bahasa Arab sumiyya naibul fa'il, disebut dengan naibul fa'il. Naib itu artinya pengganti fa'il. Baik. Contoh sekalian para siswa, perhatikan ini ya, contoh dari fi'il mabni majhul. Contohnya, ini yang maklum dulu. Contoh maklum kita rubah menjadi majhul ya. Perhatikan, ini maklum, ini majhul. Contohnya yang maklum. Katabal mudarrisud darsa. Ya, kataba mudarrisud darsa berubah ketika dirubah menjadi majhul menjadi kutiba. Rumusnya tadi ingat, dhamma awaluhu wa kasrah qabla akhir. Kutiba. Kemudian langsung kutibat darsu. Perhatikan, kata al-mudarris ya, ini sebagai fa'il hilang. Ya, langsung kutibat darsu. Kata ad-darsa maf'ul bih yang selalu fathah berubah menjadi dhammah. Kutibat darsu. Nah, kedudukannya kutiba itu menjadi fi'il, ad-darsu menjadi naibul fa'il. Perhatikan, artinya pelajaran telah ditulis. Nah, tidak disebutkan. Kalau yang maklum tadi, ya pelajaran, guru menulis pelajaran. Jadi jelas, gurunya ini pelaku subjeknya atau fa'ilnya. Tapi ketika berubah menjadi majhul, kutibat darsu. Pelajaran telah ditulis. Tidak jelas siapa yang nulis, tidak ketahuan. Tetapi di sini ada kalimat yang berkedudukan menjadi naibul fa'il. Ingat, harokat akhirnya menjadi dhammah atau rofa. Ya. Kalau mudhari, yaktubu mudarrisud darsa. Sama aja ya, guru sedang menulis pelajaran. Berubah menjadi yaktubu maklum. Ya, yaktubu tadi fi'il maklum. Dirubah menjadi yuktabu. Rumusnya adalah dhammah awaluhu wa fathah qabla akhir. Yuktabu. Begitu para siswa sekalian. Baik, ya. Yuktabu darsu.
Nah, kata yuktabu kedudukannya menjadi fi'il atau kata kerja, ya. Lalu ad-darsu menjadi naibul fa'il. Pelajaran sedang ditulis. Perhatikan. Kalau maklum itu menulis, tapi kalau majhul ditulis. Nah, itu ya proses ya. Insya Allah paham. Coba bedakan ini, Abi berikan contoh lagi. Ya, ini fi'il madhi maklum kita rubah menjadi juga nanti contoh majhul. Ini baik, contoh fi'il madhi ya yang maklum. Khalaqallahul insana dha'ifa. Perhatikan harokatnya yang Abi lingkari. Khalaqallahul insana dha'ifa. Ini maklum. Abi rubah menjadi majhul seperti ini. Dari kata khalaqa menjadi khuliqa. Dhammah awaluhu kasrah qabla akhir. Al insanu ya, al insanu dha'ifa. Majhulnya berubah. Khuliqal insanu, manusia itu diciptakan lemah. Kalau maklum tadi Allah menciptakan manusia itu lemah. Berubah menjadi manusia itu diciptakan lemah. Siapa yang menciptakan manusia? Tidak kelihatan, tidak diketahui. Kalau dimaklum, ketahuan Allah yang mencipta. Tapi ketika dirubah menjadi majhul, maka fa'ilnya dihilangkan. Manusia itu diciptakan lemah. Contoh lagi, hafidha Umarul Quran. Umar menghafal Quran. Hafidha, ya. Umar menghafal Al-Quran. Menjadi hufidha, ya. Dhammah awaluhu kasrah qabla akhir. Hufidhal Quran. Al-Quran itu dihafal. Ingat, hufidhal Quranu. Qur'ana. Karena apa? Majhul ya naibul fa'il. Baik. Contoh lagi yang mudhari ya. Yahtajul insanu fi hayati illa tafa'ul. Manusia membutuhkan rasa optimis dalam hidupnya. Yahtaju membutuhkan ya. Yahtaju maklum kita rubah menjadi majhul menjadi yuhtaju. Dhamma awalu wa fathah qabla akhir. Yuhtaju dibutuhkan. Yuhtaju fi hayati ila tafa'ul. Dibutuhkan rasa optimis dalam hidupnya. Yu'allimul mudarris ar-riyadhata fi mal'ab. Guru mengajarkan olahraga di lapangan. Yu'allimu menjadi yu'allamu riyadhatu fi mal'ab. Perhatikan harokatnya ya. Baik. Diajarkan olahraga di lapangan. Siapa yang mengajarkan? Disembunyikan. Maka yang muncul adalah naibul fa'il. Baik, itu ya para siswa ya. Tapi agak ngebut. Ini biar singkat dan nanti tidak terlalu panjang melihat videonya. Baik. Nah, para siswa sekalian, ini yang biasanya buat kalian itu atau kita semua lupa. Coba cermati bahwa perubahan fi'il mu'tal, artinya fi'il mu'tal. Mu'tal itu apa? Fi'il mu'tal itu apa? Fi'il yang ini. Fi'il yang terdapat huruf ilat. Ilat itu artinya huruf cacat. Huruf cacat dalam bahasa Arab itu alif, wawu, ya itu dianggap huruf yang membuat kata itu cacat. Contoh, ini perhatikan perubahannya ya. Perubahan dari maklum ke majhul apabila ada di antara kata atau fi'il itu memiliki huruf ilat alif, wawu atau ya. Contoh sahih. Sahih itu artinya selamat. Selamat itu contohnya ini kholako, 3 huruf kan? Kho, lam dan kof, semuanya tidak ada alif, wawu atau ya. Jadi ini selamat dari huruf ilat. Kalau kholako, maka majhulnya menjadi khuliko. Terkena rumus tadi, rumus dhamma awaluhu wa kasrah qabla akhir. Tapi ada namanya fi'il misal, fi'il madhi misal. Misal itu apa? Misal itu ada salah satu, yaitu huruf yang paling depan itu adalah huruf ilat. Di sini wawu. Contohnya wajada. Wa ini kan huruf ilat ini. Ya, wajada berubah menjadi wujida, masih sama dengan yang sahih ya, masih sama. Tapi ketika sudah ada fi'il madhi ajwab, namanya ajwab. Ajwab itu berarti fi'il madhi yang tengahnya ada huruf ilat. Di sini contohnya kola, tengah-tengahnya ada alif. Ya, alif. Nah, huruf ilat. Kola. Maka ketika merubah menjadi majhul, maka alifnya berubah menjadi ya. Kila. Kola, kila. Koma, kima. Nah, itu contoh lain. Ya. Lalu ada fi'il madhi nakis. Nakis itu berarti fi'il madhi itu huruf terakhirnya adalah huruf ilat. Contohnya Roma. Huruf iya-nya Roma tidak ada harokatnya, tapi ketika dibuat majhul
menjadi rumiyah. Ada fathah di sini. Rumiyah, ya. Roma itu melempar, kalau rumiyah dilempar, gitu ya. Itu. Sama seperti ini, kola mengatakan, kalau kila dikatakan. Baik. Lalu ada juga fi'il madhi lafif, ya, lafif. Kalau lafif itu para siswa sekalian, hurufnya ada dua, huruf ilatnya ada dua dalam contoh ini. Ya, contohnya wakoya, wawu dan ya, wakoya. Berubah majhulnya menjadi wukiya, wukiya. Nah, seperti itu. Ya, ini ada macam-macam huruf atau kata dalam fi'il madhi. Jadi fi'il madhi itu ada yang sahih, ada yang misal, ada yang ajwab, ada yang nakis, ada lafif. Ini disebut dengan mu'tal, ya, mu'tal misal, mu'tal ajwab, mu'tal nakis, mu'tal lafif, itu artinya ada salah satu dari huruf ilat dalam kata itu. Baik. Hentum para siswa? Ya, Abi doakan kalian paham dengan penjelasan ini walaupun agak ngebut dan sifatnya monolog, ya, tidak dialog dengan kalian. Baik, nah ini contoh para siswa, silakan Anda kerjakan, boleh Anda kerjakan, Anda foto gitu, Anda kirim ke Abi boleh. Tapi Abi hanya akan lihat hasilnya saja, belum tentu tentu semuanya itu untuk kebaikan Anda. Contoh, yu'allimu Muhammad Qur'ana fil masjid, dirubah menjadi yu'allamu. Yu'allimu menjadi yu'allamu. Fil mudhari' kan? Dhamma awalu fathah qabla akhir. Baik, selesai ya para siswa. Yang ini juga ada. Jadi maklumnya dari yarkabu, kalau majhul menjadi yurkabu. Nah, silakan diteruskan, dipelajari di rumah. Nah, selesai para siswa sekalian. Alhamdulillah, Abi sudah jelaskan al-qaidah tentang al-fi'lul mabni lil ma'lum wa lil majhul. Berikut contoh dan cara membuatnya. Termasuk rumusnya, kalau madhi tadi adalah apa? Dhammah awalu, kasroh, qabla akhir. Tapi kalau itu bentuknya mudhari' berarti apa? Dhammah awalu wa fathah qabla akhir. Dari menjadi dari fi'il dari pas aktif berubah menjadi pasif, seperti itu. Apa bisa dirubah dari pasif ke aktif? Bisa saja. Anda tinggal merubah aja, tinggal mengikuti pola yang ada. Baik, para siswa sekalian, hayya nahtatim darsana biqira'atu. Hayya nahtatim darsinal yaum biqira'ati tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pekan depan kita akan masuk pada tema ketiga, tema baru, tema terakhir dalam pelajaran bahasa Arab di semester 1 ini. Demikian ya para siswa. Doakan kalian sehat walafiat dan paham semua materi kita hari ini. Para siswa yang dirahmati Allah SWT, sekali lagi mudah-mudahan acara ini bisa kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.